Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng simkuring Alek Permana di kelas garap tari. Naon nu bade dipelajari atau apa yang akan dipelajari di kelas garap tari ini ada diantaranya apa saja, yaitu kalian belajar cara mengemas atau membuat satu struktur tarian, ya. Jadi mengemas dari sumber-sumber gerak tari yang ada, yang sudah dipelajari, kemudian dibuat menjadi satu struktur tarian utuh, ya. Jadi kalian membuat struktur tarian dari atau berdasarkan pengembangan gerak-gerak tari yang sudah kalian pelajari atau ragam gerak-gerak tari yang sudah kalian pelajari. Jadi mengembangkan gerak-gerak pokok, ya. Kan di dalam istilah gerak tari itu ada yang disebut dengan gerak pokok, ada yang disebut dengan gerak peralihan, ada yang disebut dengan gerak khusus, ya. Apa itu gerak pokok? Gerak pokok itu adalah gerak yang sudah menjadi gerak utama dalam satu struktur tarian. Contoh gerak pokok ada jangkung ilo, ada taras konda, ya. Kemudian ada pakbang, ada baksarai dan sebagainya. Kemudian gerak-gerak peralihan, yaitu gerak yang menghubungkan antara gerak pokok dan gerak pokok. Itu disebutnya gerak peralihan, ya. Di antaranya ada trisi, ya. Kemudian ada laras, nah itu. Kemudian gerak khusus itu adalah gerak yang kemungkinan di satu tarian yang lain tidak ada geraknya atau tidak bisa dipakai, hanya dalam satu tarian tertentu, ya. Contoh laras itu termasuk ke dalam item gerak khusus, ya, karena laras tidak bisa dipakai dalam sebuah genre tari, ya. Mungkin hanya ada di wayang atau kursus, ya, begitu. Jadi ada gerak pokok, ada gerak peralihan, ada gerak khusus. Nah, dalam garap tari ini kalian akan diarahkan mengembangkan ragam gerak pokok, ya. Jadi mengembangkan ragam gerak pokok. Bagaimana caranya? Atau maksudnya seperti apa? Contoh, bahan gerak yang akan kalian gunakan adalah misalkan capang, ya. Gerak pokoknya capang. Kalian akan kembangkan atau dikembangkannya nanti akan menjadi seperti apa? Contoh, ini kan capang biasa seperti ini, ya. Ini capang seperti ini. Ini capang. Sikapnya seperti ini, ya. Capang kanan, capang kiri. Ini seperti ini. Ini gerak aslinya atau gerak pokoknya. Ragam gerak capang itu seperti ini. Bagaimana mau dikembangkan? Ya. Misalkan kalau dalam segi koreografi atau ragam yang digerakkan, mungkin capang bisa jadi seperti ini, ya, atau jadi seperti ini, ya. Jadi yang tadinya seperti ini dirubah bentuknya menjadi seperti ini, termasuk dalam pengembangan, ya, atau jadi seperti ini. Nah, ini adalah satu bentuk pengembangan ini, ya, dari aslinya seperti ini. Nah, ini dari segi koreografi. Pengembangan itu
bisa dari berbagai macam. Di antaranya ada yang disebut dengan dinamika. Dinamika ada beberapa. Yang satu itu dinamika tenaga. Kemudian dinamika tempo atau irama. Kemudian dinamika ruang. Seperti apa yang disebut dengan dinamika tenaga? Dinamika itu adalah interpretasinya seperti ini. Jadi tidak sama, ada naik turunnya, ada perbedaan. Itu bisa disebutnya dinamika. Ya. Nah, bagaimana yang disebut dengan dinamika tenaga? Contoh dinamika tenaga. Dinamika tenaga itu fokusnya adalah pada intensitas tenaga. Ya. Ada lembut, ya, ada sedang, ada tinggi, ya. Contoh dinamika yang lembut seperti apa? Mungkin seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah ini lembut, seperti mengalun, ya. Kemudian yang sedang seperti apa? Di atasnya. Nah seperti ini. Kalau tinggi seperti apa? Mungkin seperti ini. Nah, itu yang dinamakan dinamika. Jadi rendah atau lembut, ya, seperti ini. Kemudian sedang, seperti ini. Kemudian tinggi. Nah, itu seperti itu. Itu yang dinamakan dengan intensitas tenaga. Ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan dinamika irama atau tempo. Seperti apa contohnya? Contoh, kita pakai hitungan, ya. Kita coba pakai hitungan. Hitungannya adalah 1 sampai 8. Temponya seperti ini, tempo hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Itu tempo irama yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian menurut kebutuhan, misalkan kalau kalian membuat satu garapan, butuh tempo yang cepat atau tempo yang berbeda dalam satu hitungan, memiliki waktu yang berbeda. Contoh, hitungan pertama geraknya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, saya ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu memiliki tempo yang berbeda atau irama yang berbeda. Atau bisa saja hitungan temponya tetap seperti itu, 1 sampai 8 dengan tempo yang sama, tapi ragam geraknya yang mempunyai dinamika atau kecepatan yang berbeda. Artinya satu hitungan itu bisa menjadi 2 gerakan, bisa menjadi 3 gerakan, bisa menjadi 4 gerakan, dan seterusnya. Jadi tidak satu hitungan satu gerakan, tapi kemungkinan nanti kalau memakai dinamika tempo, bisa satu hitungan itu bisa 2 gerakan. Satu hitungan itu bisa 3 gerakan. Contohnya seperti apa? Contoh misalkan seperti ini. Ini kalau menurut tempo biasa, ya, 1 gerakan 1 hitungan. 1, 2, 3, 4. Itu 1 gerakan 1 hitungan. Kalau kalian ingin memakai dinamika tempo, ya, misalkan menjadi digabungkan dengan dinamika irama cepat, ya, berarti otomatis kebutuhan geraknya akan bertambah. Contoh, memakai dinamika irama yang cepat di tengah-tengahnya. 1, 2, paham nggak? Ya, jadi seperti itu. Kan tadi kalau tempo seperti biasa seperti ini. 1, 2, 3, 4,
Satu hitungan, satu gerakan. Kalau memakai dinamika, bisa saja seperti ini. Ada satu hitungan, dua gerakan. Contoh seperti ini. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jadi dikontraskan dengan iramanya atau temponya. Mungkin saja satu hitungan itu atau dua hitungan itu baru satu gerak, bisa saja. Ya. Itu yang dinamakan dengan tempo. Contoh seperti ini. 1, 2, 3, 4. 4 hitungan baru satu gerakan ini. Ya, kemudian dilanjutkan. Jadi seperti ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang dinamakan dinamika salah satunya. Ya, dinamika irama atau tempo. Jadi yang pertama tadi ada dinamika yang disebut dengan intensitas tenaga, kemudian yang kedua irama. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ruang. Seperti apa ruang? Ruang itu ada yang disebut dengan ruang gerak, ya. Kemudian ada ruang secara keseluruhan atau arena untuk bergerak. Dalam ruang gerak itu ada beberapa. Ada yang ruang geraknya kecil, ada yang ruang geraknya besar, atau kapasitasnya kecil dan kapasitas besar. Seperti apa? Ini adalah termasuk ruang gerak yang berkapasitas kecil, ruang gerak kecil. Ya, sembahan seperti ini kecil. Ya, kemudian ini capang seperti ini. Ya. Bagaimana yang ruang gerak besar? Ini yang ruang gerak besar ini seperti ini. Ini salah satunya contoh. Ini misalkan seperti ini, kemudian gini nyawang. Ya. Ini termasuk dalam kategori atau ruang gerak yang besar. Ini kecil. Ini kecil. Ini kecil. Ini besar. Ya. Nah, ini besar. Ya. Ini yang kecil. Jadi ada kapasitasnya ruang gerak yang kecil, kemudian ruang gerak yang besar. Ya. Kemudian ada juga dalam segi level. Level itu ada rendah, sedang, dan tinggi. Ya. Bagaimana kategori rendah, level yang rendah? Seperti ini. Nah, ini termasuk dalam kategori rendah. Kemudian ada yang sedang. Kalau sedang itu seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah level atas, tinggi. Berdiri dan sebagainya itu ada dan sebagainya itu adalah level tinggi. Jadi ruang itu ada ruang gerak pribadi, ya. Kalian yang tadi ruang gerak kecil, kemudian besar dan sebagainya. Kemudian yang kedua dalam segi level ada rendah, kemudian sedang dan tinggi. Ya. Kemudian kalau ruang gerak umum itu secara keseluruhan kita bisa juga menyebutnya sebagai pola lantai. Ya. Arena panggung. Ya. Kalian mau menari di area panggung sebelah mana? Area panggung atau pola lantai itu dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama adalah ada center. Kemudian ada left center. Kemudian ada right center. Kemudian ada down center. Kemudian ada down left. Kemudian ada down right. Kemudian ada up center. Kemudian up left dan up right. Jadi ada 9. Jadi bagian-bagian itu adalah arena atau lahan yang dipakai untuk kalian menari. Mau tunggal mau kelompok.
Ya. Jadi tidak sembarangan ketika kalian menari di atas panggung, itu tidak sembarangan kalian bisa menari di bagian mana saja. Apalagi kalau dalam satu garapan atau struktur tarian itu kalian ada maksud yang ingin disampaikan. Ada tema yang ingin disampaikan, ada makna yang ingin disampaikan. Menyampaikan makna dengan gerak di pola lantai mana itu akan menjadi sangat pengaruh. Nanti kedepannya kita bahas seperti apa, ya. Tapi ini sebagai pengetahuan saja bahwa ruang gerak umum itu adalah diantaranya pola lantai. Kalian akan menari di bagian mana dalam satu panggung. Ya. Kemudian berikutnya masih berhubungan dengan cara mengemas atau membuat struktur tarian. Ada juga yang menyebutnya adalah mengkomposisi, ya, mengkomposisi tari atau komposisi tari misalkan. Ada juga yang menyebut seperti itu. Kata dasarnya adalah komposisi. Komposisi itu adalah menggabungkan bagian-bagian, menggabungkan item. Contoh, komposisi membuat comro itu seperti apa sih? Apa saja yang digabungkan? Berarti diantaranya ada sampe atau singkong, kemudian ada tepung mungkin, ada oncomnya, ya, ada minyak goreng, ya, kemudian ada cengek atau cabai. Nah, komposisi atau item-item itu adalah digabungkan menjadi satu bagian, ya, dan menjadilah comro. Namanya adalah komposisi comro. Nah, di tari pun seperti itu. Sama. Ya, analoginya sama, interpretasinya sama. Komposisi tari, ya. Kalian berarti menggabungkan beberapa ragam gerak menjadi satu struktur utuh. Menjadi satu tarian. Oh, ngambil gerak ini, ambil juga gerak ini, ambil lagi gerak, gabungkan menjadi satu. Dan itu akan menjadi struktur tarian utuh. Itu ada namanya yang disebut dengan mengkomposisi tari, ya, atau komposisi tari. Jadi menggabungkan ragam-ragam gerak. Jadi kalian harus tahu dulu cara mengembangkan gerak itu seperti apa, ya, ragam gerak itu seperti apa dikembangkan. Jadi kemudian setelah tahu cara mengembangkannya, kalian bisa menggabungkannya atau membuat struktur atau mengkomposisi menjadi komposisi tari, dan itu akan menjadi satu judul atau satu tarian utuh, satu tarian baru, satu tarian yang mempunyai struktur baru. Ya, ragam geraknya ragam gerak yang sudah kalian pelajari saja. Sebetulnya tidak ada secara analisa ada gerak baru dan sebagainya. Yang baru itu adalah cara mengemasnya, ya, cara kalian mengembangkannya. Tetap saja dasarnya dari capang, dari lontang, dari trisi, dari gedig, ya, seperti itu. Selanjutnya kalian lihat instruksi di classroom seperti apa tugasnya. Catatan harus ada. Apa yang saya sampaikan di video ini kalian harus bisa mencatat, ya. Kalian harus bisa mencatat poin-poin yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak mengerti atau belum mengerti, kita diskusi di classroom, ya. Kita diskusi di classroom. Silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan kalian di classroom. Nanti akan saya jawab. Kemungkinan akan ditampung dulu dan nanti akan saya jawab, tapi ya. Jadi kalian silakan saja masukkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teori menggarap seperti apa yang tadi saya sampaikan. Takutnya kalian belum paham secara utuh gitu. Ya. Silakan ajukan pertanyaan di classroom, nanti akan saya respon. Oke. Untuk selanjutnya silakan lihat instruksi di classroom. Terima kasih. Selalu semangat, tetap sehat, ya. Pakai atau gunakan atau prioritaskan
protokol kesehatan dimanapun. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.